Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan harian firman Tuhan edisi hari Senin tanggal 13 Oktober. Adapun firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Yeremia pasal 29 dan 8 sampai 23. Dan yang menjadi dasar pemberitaan saya ambil di ayat yang ke-11 yang demikian saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan yang menjadi tema saya buat demikian, memahami rancangan Allah dengan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengawali renungan pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah ilustrasi singkat tentang sebuah cerita, yaitu tentang seorang ibu dan seorang anak. Mereka suatu ketika berada di sebuah beranda rumah, yang mana sang ibu ini sedang menyulam pada sepotong kain yang menjadi media, di mana ia menuangkan sulamannya itu. Kemudian sang anak bermain di sekitar ibunya tersebut. Karena posisi sang ibu berada di atas, artinya di tempat yang agak tinggi dari sang anak, maka sang anak dapat dengan leluasa bermain di bawah, di mana sang ibu sedang menyulam. Sekali-kali sang anak melihat ke atas apa yang dikerjakan oleh sang ibu. Namun itu tidak membuat dia terusik, dia terus bermain. Kemudian sang ibu pun dengan telaten, dengan teliti menuangkan sulaman-sulaman itu dalam sepotong kain tersebut. Beberapa waktu kemudian sang anak pun mungkin sudah jenuh dengan permainannya, lalu akhirnya dia kembali menengok ke atas dari tempat di mana ia berada dan melihat apa yang dilakukan oleh ibunya. Lalu dia melihat dan dia berpikir, ibu ini membuat apa? Saya lihat dari bawah kok banyak benang yang berjuntai di sekitar ibu. Tetapi saya tidak melihat apa bentuk dan rupa yang menjadi sulaman ibu ini. Lalu dia bertanya di bawah, ibu sedang membuat apa? Lalu sang ibu menjawab, sedang membuat sulaman. Lalu sang anak pun bertanya, seperti apa? Saya bingung melihat dari bawah, kok banyak benang yang berjuntai, tapi saya tidak melihat bentuk, rupa dari sulaman ibu. Lalu sang ibu menjawab, tunggu sebentar, ibu mau selesaikan. Beberapa waktu kemudian ibu ini sudah menyelesaikan sulamannya, lalu dia memanggil anaknya dan dia mendudukkan anaknya dan pula ia memperlihatkan hasil sulaman yang dia buat. Begitu sang anak melihat, dia terkejut dan terpana. Sulaman yang dibuat ibunya ini sangat indah, sangat cantik, dan itu sangat membuat ia kagum. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, tadi dari bawah saya tidak melihat bentuk rupa, tetapi ketika melihat di atas sungguh luar biasa. Lalu ibunya menjawab demikian, karena kamu melihat dari bawah,
tentu kamu tidak akan bisa melihat keindahan dari sulaman ibu. Ya, tetapi saat kamu melihat dari atas, maka kamu akan menemukan sebuah sulaman yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ilustrasi cerita ini, tentunya juga apa yang mau diungkapkan dalam Yeremia pasal 29, 8-23, tepatnya di ayat yang ke-11 ini, yang berbicara tentang rancangan-rancangan indah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang pada saat kita melihat, kita mungkin tidak memahami dan tidak mengerti. Benarkah Allah itu merancangkan rancangan yang indah untuk hidup kita? Tetapi ketika Allah sudah menyelesaikan rancangannya, maka kita akan melihat rancangan indah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Nabi Yesaya menyampaikan ini kepada orang Israel yang berada di pembuangan, betapa menderita mereka, betapa susah hidup mereka. Sepertinya mereka tidak ada harapan untuk bisa menikmati kehidupan yang indah dan baik. Tetapi janji Tuhan mengatakan, sebab aku tahu rancangan apa yang tepat bagimu. Aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Justru aku sedang merendam rancangan yang indah untuk masa depanmu. Sebagaimana sulaman yang dihasilkan oleh ibu tadi. Pada awalnya sang anak tidak tertarik, tidak mengerti, bahkan bingung. Tetapi ketika dia melihat dari atas hasil sulaman ibu tersebut, ia pun kagum dan terpesona melihat hasilnya yang luar biasa. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang berlaku dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dalam rangka kita menanti rancangan indah Tuhan itu, marilah kita selalu memberi tempat dan ruang bagi kuasa Allah untuk bekerja memenuhi segenap kehidupan kita. Sebab yang menentukan masa depan kita, yang mengetahui masa depan kita hanya Allah. Jadi berilah kepada Tuhan waktu yang indah dan baik, bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita, dibentuk, ditempa oleh Tuhan dengan berbagai macam kesukaran, penderitaan, tetapi pada akhirnya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk kecelakaan, tetapi untuk masa depan kita yang penuh harapan. Artinya, selama kita selalu berpadanan kepada kehendak dan rencana Tuhan, maka kita akan menemukan suatu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Allah yang peduli, mengerti, memahami akan keluhan kita. Tetap percaya, tetap yakin bahwa rancangan Tuhan lebih indah daripada rancangan kita untuk masa depan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah diberitakan kepada kami. Materikanlah itu di dalam hati kami. Kami bersyukur atas setiap penyertaan dan penahanan-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui, meskipun tidak mudah, tapi kami percaya apa yang kami lalui lewati itu semata-mata bagaimana Tuhan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan juga dalam segala
keadaan kami. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Kuatkan kami senantiasa untuk menghadapi berbagai macam kesukaran-kesukaran. Pulihkanlah hati kami yang berada dalam kepahitan, yang berada dalam kekecewaan, yang berada dalam kelemahan, kegalauan hati. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami senantiasa untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.